Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Hairul Ammar dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini, dalam video ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Faza mengenai hak asasi manusia yang terdapat pada Jadi Garanesia PPKN kelas 11 kode 1B. Yang pertama, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Nah, yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM adalah pemerintah dan masyarakat. Nah, saya akan bahas dari pemerintah terlebih dahulu. Pemerintah bertanggung jawab mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Pemerintah ini bisa melakukan dengan membentuk lembaga-lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM, Polri, KPAI, dan lain-lain masih sebagainya seperti itu. Nah, dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek utama hukum karena negara adalah entitas utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya bagi warga negara masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan atau memberi apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu. Nah, kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang pertama adalah menaati seluruh peraturan perundang-undangan terkait HAM yang berlaku di Indonesia. Kedua, melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait pelanggaran HAM yang diketahui. Yang ketiga, mendukung pihak berwenang seperti Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa lapor gitu loh. Nah, yang kelima adalah mengedukasi atau mempelajari tentang hak asasi manusia. Nah, pertanyaan yang kedua, apa saja solusi yang saya ajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Nah, yang pertama tuh bisa menghormati hak sesama manusia, baik di keluarga, di kelas, di sekolah, di masyarakat. Pokoknya di semua tempat gitu, kita harus tetap menghormati sesama, ya kan? Yang kedua, bisa memahami peran lembaga perlindungan HAM, contohnya Komnas HAM. Nah, kita bisa nih kayak belajar, wah Komnas HAM ini ngelakuin apain aja sih gitu loh, Komnas HAM ini dalam bidang apa sih, nah, ya kan? Nah, kita bisa memahami itu juga kontribusi kita sebagai masyarakat. Nah, yang ketiga, mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Yang keempat, memasyarakatkan pentingnya memahami serta menegakkan HAM. Jadi kita bisa kayak ngasih tahu teman kita tentang HAM gitu, pentingnya kita menegakkan HAM dalam pertemanan, dalam masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan diri dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, itu seperti yang tadi, kita juga harus mendisiplinkan diri kita gitu, menghormati sesama gitu ya. Yang keenam, menegakkan HAM dengan berbuat baik kepada sesama. Nah, ini tidak lihat kepada kita siapa, dengan ras, kulit, atau bahasa yang berbeda gitu kan. Kita juga tetap harus menegakkan HAM dengan cara berbuat baik kepada mereka, tetap dengan menghormati mereka gitu. Yang ketujuh adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan gitu kan. Nah, meningkatkan persatuan dan kesatuan ini contohnya kita toleransi beragama gitu kan, toleransi kepada teman kita yang berbeda apa segala macam gitu kan. Kita harus bertoleransi gitu kan, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Itu juga termasuk cara menegakkan HAM gitu. Nah, kira-kira segitu saja dari saya, Dafa Hairul Ammar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bu Faza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.